Pemirsa Jawa TV, apa kabar? Hari ini saya di Sadugraha berada di kawasan Tugu Pahlawan Surabaya untuk acara Parade Surabaya Juang yang dilakukan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, yang mana kita tahu bahwa Surabaya sebagai kota pahlawan memiliki rangkaian acara yang spesial untuk memperingati Hari Pahlawan, dan salah satu diantaranya adalah yang digelar hari ini di hari Minggu 3 November 2024 untuk Parade Surabaya Juang. Acara ini sendiri diawali dengan aksi teatrikal yang sekarang sedang berlangsung, dan nanti akan ada parade dibagi menjadi 3 periode dan melewati beberapa titik yang juga akan ada beberapa aksi teatrikal di sana. Ikuti kemeriahan acara Parade Surabaya Juang di News Event Jawa TV. Pemerintah Kota Surabaya kembali menggelar Parade Surabaya Juang tahun 2024. Rangkaian kegiatan ini digelar dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2024. Berbeda dari tahun sebelumnya, Parade Juang tahun 2024 resmi terdaftar dalam Karisma Event Nusantara atau KEN. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh staf ahli Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Mas Ruroh, kepada penjabat sementara Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani. Parade Juang ini dibuka langsung oleh PJS Wali Kota Surabaya bersama dengan staf ahli Kementerian Pariwisata. Pawai Parade Juang yang diikuti lebih dari 500 peserta ini diawali dengan aksi teatrikal yang menceritakan pertempuran 10 November. Pertempuran 10 November tahun 1945 di Surabaya ini dijuluki sebagai neraka oleh pihak Inggris karena kerugian yang diderita sangat besar. Pertempuran ini terjadi antara pasukan Indonesia dengan pasukan Inggris dan Belanda atau NIKA yang datang ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Ya pemirsa, setelah ada aksi teatrikal Surabaya Inferno yang menggambarkan bagaimana Surabaya seolah menjadi neraka pada saat masyarakat atau warga Surabaya berjuang mempertahankan kemerdekaan, dan ada data yang menyebutkan bahkan ada sekitar 16.000 warga Surabaya yang meninggal pada saat Surabaya Inferno tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan di 10 November 1945. Dan aksi teatrikal sudah selesai dan dilanjutkan dengan parade, di mana memang parade Surabaya Juang ini memang diisi dengan parade kalau dari data yang ada sekitar 1.600-an peserta yang ikut memeriahkan acara ini dari 27 instansi, dan ini juga dari berbagai macam lapisan masyarakat, termasuk pegiat sejarah, termasuk juga dari berbagai macam instansi, pemuda berprestasi, dan dari berbagai kalangan yang memang ikut memeriahkan Parade Surabaya Juang yang diselenggarakan hari ini. Masih terus diikuti kemeriahannya karena memang ini baru dimulai paradenya dan akan melewati di 4 titik, termasuk di kawasan Siola, di kawasan Hotel Majapahit, dan juga berakhir di alun-alun Surabaya. Pertempuran ini terjadi karena rakyat Surabaya menolak ultimatum Inggris dan memilih untuk tetap melawan. Pertempuran ini berlangsung selama kurang lebih 3 minggu dan menelan banyak korban. Sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban dan 1.600 prajurit Inggris tewas dalam pertempuran ini. Ya pemirsa, seperti yang Anda lihat bahwa warga Surabaya begitu antusias sudah menunggu acara ini, dan mereka sudah berdatangan dari pukul 6 pagi, di mana acara baru dimulai di pukul 8 pagi. Dan tidak hanya di titik Tugu Pahlawan Surabaya saja, karena ada beberapa tempat lain seperti di perempatan Siola, di Hotel Majapahit, dan juga berakhir di alun-alun Surabaya. Inilah kemeriahan yang ditunggu-tunggu dan peringatan yang ditunggu-tunggu oleh warga Surabaya. Pawai Surabaya Heroic Day tahun 2024 ini berhasil menarik ribuan warga Surabaya. Sejak pagi hari, warga sudah memadati sepanjang jalan yang dilalui pawai, mulai dari Jalan Pahlawan hingga Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Pekikan takbir Allahu Akbar terus dikumandangkan bersama narasi-narasi perjuangan yang dibacakan para narator. Teatrikal semakin membara tatkala kalimat kemerdekaan yang dilontarkan disambut seluruh masyarakat yang menyaksikan Parade Juang tahun 2024. Tembakan peluru tentara sekutu yang menumbangkan pejuang kemerdekaan, serta lantunan lagu gugur bunga yang dikumandangkan menjadi tanda aksi teatrikal telah berakhir. Aksi teatrikal dalam Parade Juang tahun 2024 ini menggambarkan 3 masa waktu yang berbeda, yakni masa kemerdekaan 17 Agustus 1945, mempertahankan kemerdekaan termasuk peristiwa 10 November 1945, dan masa wirabangsa atau menjaga kemerdekaan.
menghadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Ditemani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Pos TV. Oke, tetap saksikan Update Makan Wena. Lolo. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang Otomotif hadir setiap hari Jumat pukul 21.30 hanya di Jawa Pos TV. Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu pun nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Kembali lagi di News Event Jawa Pos TV. Pawai dan aksi teatrikal Surabaya Heroic Day tahun 2024 yang merupakan rangkaian peringatan Hari Pahlawan ini dilakukan di 3 titik lokasi, yaitu Tugu Pahlawan, Siola, dan berakhir di depan alun-alun Surabaya. Selain aksi teatrikal, parade juang ini juga diramaikan oleh iring-iringan mobil Jeep Willys yang membawa PJS Wali Kota Surabaya, Restu Novi, Forkopimda Kota Surabaya, pejabat lingkup Pemkot Surabaya, dan sejumlah veteran ke alun-alun Surabaya. PJS Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani, mengapresiasi penuh apa yang dilakukan Kota Surabaya dalam mempertahankan semangat kepahlawanannya. Untuk itulah parade juang yang rutin digelar oleh pemerintah Surabaya ini layak untuk masuk dalam karisma event Nusantara atau KEN dari Kementerian Pariwisata. Lebih dari sekedar peringatan, parade Surabaya Juang adalah panggung yang penuh makna untuk kembali menghidupkan semangat perjuangan yang telah diwariskan para pahlawan kita. Kota Surabaya memiliki sejarah panjang sebagai saksi perjuangan bangsa, dan disinilah pada setiap sudut jalan terukir jejak semangat kepahlawanan yang abadi. Hadirin yang saya hormati,
sebagai bagian dari karisma event Nusantara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Parade Surabaya Juang tahun ini menunjukkan kepada dunia bahwa Surabaya adalah kota yang tidak hanya kaya akan sejarah, tetapi juga berdaya dalam mengangkat nilai-nilai budaya dan kepahlawanan di panggung internasional. Tepuk tangan, kita bangga menjadi wajah kota Surabaya. Mari sama-sama kita berjanji untuk menjaga dan meneruskan warisan para pahlawan. Mari kita terus kobarkan semangat juang di hati kita dan tunjukkan kepada Indonesia dan dunia bahwa Surabaya adalah kota pejuang, bahwa Surabaya adalah kota yang selalu siap berdiri di garis depan, dan bahwa Surabaya bisa membuktikan kebaikan untuk kita bersama. Mari para generasi yang tangguh, mari kita pantang menyerah dan senantiasa kita bawa nama besar Surabaya dengan kebanggaan. Kemarin saya sampaikan, acara ini adalah bukti semangat juang yang diwariskan para pendahulu kita tetap hidup dalam jiwa kita, arek-arek Surabaya. Tepuk tangan sekali lagi. Event Parade Juang ini juga mendapat apresiasi dari staf ahli Menteri Pariwisata RI, Mas Ruroh. Event tahunan Parade Juang ini diharapkan bisa menjadi ajang untuk merawat dan menumbuhkan nilai patriotisme di kalangan generasi muda, sekaligus bisa memberikan kontribusi positif dalam pertumbuhan ekonomi Surabaya. Apresiasi saya sampaikan kepada pemerintah Kota Surabaya yang didorong juga oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terus mendorong pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, salah satunya melalui penyelenggaraan event pada pagi hari ini dan seluruh rangkaiannya dalam beberapa hari ke depan. Selamat untuk warga Surabaya. Parade Surabaya Juang untuk pertama kalinya terpilih menjadi salah satu event terbaik Indonesia, Karisma Event Nusantara 2024. Ini merupakan prestasi yang membanggakan karena tidak terlepas dari keunikan ide, konsep, dan inovasi dalam pelaksanaannya. Ya pemirsa, tentunya acara Parade Surabaya Juang memang ini memberikan satu apresiasi terhadap para pejuang yang juga sudah merebut kemerdekaan Indonesia. Dan kali ini saya juga bersama dengan perwakilan dari LVRI, ada Pak Suwondo dan juga Pak Wiji. Bersama saya kali ini saya ingin ke Pak Suwondo terlebih dahulu. Pak, bagaimana tanggapan Bapak terhadap acara yang memang dikemas cukup meriah dan juga hikmat begitu ya Pak? Saya ingin tahu tanggapan Bapak terhadap acara ini. Sangat meriah dan nikmat serta antusias masyarakat Surabaya luar biasa. Saya bangga kepada area-area Surabaya. Jadi kemauannya seperti tahun 45. Jadi membanggakan semangatnya dari masyarakat memang hadir. Saya ingin ke Pak Wiji, bagaimana tanggapannya Pak terhadap acara yang sudah digelar hari ini? Sangat membanggakan. Begitu meriah sambutan masyarakat Surabaya terhadap perjuangan para pahlawan terdahulu. Hebat. Semoga semangat terus. Pesan kebangsaan apa nih untuk generasi penerus? Karena kita lihat tadi juga yang ikut serta dalam parade juga banyak generasi muda. Apa yang ingin disampaikan Pak Suwondo terlebih dahulu? Saya pikir harus belajar keras dan menghargai para pahlawannya dan tidak melupakan sejarah dan budaya Nusantara. Itu aja. Baik, Pak Wiji bagaimana Pak? Betul, jadi semangat anak-anak muda kita turunkan supaya mengikuti para pahlawan yang terdahulu. Ya, sangat semangat dan berjuang. Jadi generasi muda tetap harus semangat dan berjuang ya Pak ya, melanjutkan perjuangan untuk mengisi kemerdekaan. Terima kasih Pak Wiji, Pak Suwondo. Kita masih lanjut lagi untuk News Event, pemirsa. Tidak hanya para peserta parade saja, tapi juga warga Surabaya tampak antusias, termasuk yang bersama saya di sini. Merdeka! Merdeka! Nah, ini dia nih. Saya lihat tadi memang dari belum acara berlangsung sudah ada di sini. Kalau saya pengen tahu gimana setelah melihat parade ini berlangsung, apa yang dirasakan, apa yang ingin disampaikan nih ke pemerintah yang juga menyelenggarakan acara ini?
Ya, sebelumnya kita mengucap syukur Pak, kita sebagai warga kota Surabaya sangat senang acara ini bisa berlangsung karena dari anak-anak kami juga terlibat di acara ini dan semoga setiap tahun harus sering diadakan Pak. Oke, jadi melibatkan berbagai macam kalangan termasuk adik-adik di sini ya. Oke, tapi kalau melihat dari upaya mereka melakukan aksi teatrikal membawa kita ke masa perjuangan pada saat itu, dapat nggak nih feel-nya? Sangat dapat Pak, saya juga dan beberapa orang yang sini semua melihat sangat terharu Pak. Apalagi banyak kegiatan-kegiatan seperti ini ya, harapannya juga bisa menjadi pusat perhatian dan ikon wisata ya, khususnya kota Surabaya ini. Betul, karena ini kan juga masuk ke dalam karisma event nasional. Jadi kemasannya udah semakin bagus, juga diharapkan bisa mendapatkan respon wisata yang juga baik. Menurut Anda sendiri, ada yang kurang nggak? Atau emang ini udah excellent nih penampilannya hari ini? Sudah luar biasa Pak, sangat luar biasa ini. Dan lebih panjang Pak dari biasanya, durasinya cukup panjang dan banyak. Puas ya? Sangat puas Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Merdeka. Itu dia respon dari warga Surabaya. Ya pemirsa, untuk acara Parade Surabaya Juang hari ini sudah sukses dilaksanakan. Tentu saja animo masyarakat yang cukup besar ini juga menjadikan poin penting sehingga acara ini masuk ke dalam kalender karisma event nasional, yang ini menjadi satu kebanggaan juga untuk salah satu acara yang bisa masuk ke menjadi acara tujuan wisata secara nasional di Indonesia. Tentu saja acara peringatan Hari Pahlawan 10 November belum berakhir sampai di acara Parade Surabaya Juang saja, tapi juga masih ada serangkaian acara lainnya. Tapi tentunya Anda masih tetap bersama kami di News Event. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu pun nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kista itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, pilek ringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan, dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang Otomotif hadir setiap hari Jumat pukul 21.30 hanya di Jawa Pos TV. Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu pun nggak bisa diubah, ya wes, ya itu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan, dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia hanya di Jawa Pos TV.
Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang Otomotif hadir setiap hari Jumat pukul 21.30 hanya di Jawa Pos TV. Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu pun nggak bisa diubah, ya wes, yaitu bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Kembali lagi di News Event Jawa Pos TV. Selain event Parade Juang, rangkaian peringatan Hari Pahlawan di Kota Surabaya juga diisi dengan upacara bendera yang digelar di halaman Balai Kota Taman Surya Surabaya. Upacara peringatan Hari Pahlawan kali ini dihadiri oleh jajaran kepala perangkat daerah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Surabaya, TNI, Polri, veteran hingga pelajar. Dalam peringatan Hari Pahlawan kali ini, penjabat sementara Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani bertindak sebagai inspektur upacara. Peringatan Hari Pahlawan tahun ini mengambil tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Tema ini memiliki makna mendalam terhadap perjuangan para pahlawan. Sebagai generasi penerus, penjabat sementara Wali Kota Surabaya mengajak seluruh masyarakat di Surabaya untuk tidak melupakan dan meneruskan semangat perjuangan para pahlawan. Dengan amanah dari Menteri Sosial selaku leading sektor Hari Pahlawan ini, tagline-nya adalah Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Ini mengandung makna bahwa kita saat ini janganlah lupa terhadap perjuangan pahlawan di masa lalu dan harus kita terus bersemangat, berkomitmen cintai negeri ini karena makna pahlawan dulu dan saat ini berbeda. Kalau dulu dalam rangka memperebutkan kemerdekaan, kali ini berperang untuk melawan kemiskinan, kebodohan, dan sekali lagi juga ini pesan moral kepada generasi muda agar kita semakin mencintai negeri kita yang luar biasa dan kita pertahankan kemerdekaan dan kita perangi bersama-sama. Masih ada sejumlah permasalahan di depan kita yang harus semangat memberantas kemiskinan, kebodohan, dan lain-lain sebagai ancaman sosial di negeri ini. Harapan ke depan itu tadi bahwa di setiap Hari Pahlawan kita menghormati para pahlawan, tentunya saksi sejarah, kemudian keluarga dari pahlawan yang sudah meninggalkan kita semua, dan kita menghormati dengan bentuk mengundang mereka ke acara ini. Kemudian nanti juga saya menyelenggarakan ramah tamah dengan para keluarga ahli waris, para perintis kemerdekaan, janda pahlawan. Ini sebagai bentuk hormat kita sebagai generasi penerusnya, dan tentu saja mendoakan kepada keluarganya juga tetap sehat dan selamat, dan tentu saja mendoakan agar para pahlawan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk yang menghormati para pahlawannya dan meneladani apa yang sudah mereka persembahkan untuk negeri ini. Pesan kami maknanya kepada generasi muda, tentunya teladan-teladan dari para pahlawan yang terdahulu, mari kita implementasikan kepada perjuangan kita yang ada di depan mata, permasalahan sosial yang masih ada di Indonesia ini, dan semoga kita berkomitmen menuju Indonesia emas di 2045. Usai upacara, PJS Wali Kota bersama jajaran Kepala PD dan Forkopimda berziarah ke Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa di Jalan Kusuma Bangsa, Surabaya. Di makam tersebut mereka menggelar upacara ziarah nasional dan tabur bunga untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Pemkot Surabaya juga mengadakan ramah tamah dengan keluarga para pahlawan sebagai bentuk apresiasi. Kehadiran keluarga para pahlawan dalam acara ini merupakan suatu kehormatan bagi pemerintah Kota Surabaya. Dengan semangat Hari Pahlawan, Pemkot Surabaya berharap nilai-nilai perjuangan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat untuk berkontribusi bagi bangsa.